Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas negeri yang ada di Kota Semarang dan masuk dalam 5 besar universitas terbaik di Indonesia. Kini kembali melaksanakan kegiatan KKN di tahun 2021. KKN atau kuliah kerja nyata merupakan salah satu bentuk implementasi dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Tema KKN Undip tahun ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti pada tahun 2020, KKN 2021 ini masih dilakukan secara mandiri di lokasi domisili masing-masing mahasiswa dengan fokus utama kegiatan yaitu pencegahan penyebaran COVID-19 dan upaya mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Okta Putri Hermawan, mahasiswa tim 2 KKN Undip 2021. Saya merupakan mahasiswa yang berasal dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang menjalani kegiatan KKN di daerah domisili saya sendiri, yaitu di Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. KKN yang saya lakukan berada di daerah Kelurahan Jabungan, tepatnya di RT 7 RW 2. Kelurahan Jabungan berada di pinggir kota dengan luas wilayah 2.265 hektar yang letaknya cukup strategis karena berada di pinggir wilayah Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Dengan jumlah penduduk 4.094 jiwa, yang 80% masyarakatnya bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan yang padat penduduknya, Kelurahan Jabungan terbagi menjadi 6 rukun warga dan terdiri dari 30 rukun tetangga. Untuk batas wilayah Kelurahan Jabungan, di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mateseh, lalu untuk di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kalikayan, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Padangsari. Untuk potensinya sendiri, daerah Jabungan terdiri dari dataran rendah dan memang letaknya berada jauh dari pusat kota. Daerah Jabungan ini terkenal dengan empon-emponnya, hasil panen pisang yang berlimpah, dan makanan khas bernama intip. Untuk warganya, menurut data sensus, 95% warga Jabungan bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh atau memiliki usaha warung yang buka di sekitar rumah warga. Permasalahan yang ada di Jabungan yaitu kurangnya informasi yang masuk ke lingkungan sekitar warga, sehingga masih banyak sekali orang-orang yang tertinggal dari segi informasi dan pengetahuan, khususnya tentang COVID. Sudah 1 tahun lebih pandemi COVID berlangsung di Indonesia, tetapi hingga saat ini masih banyak dijumpai warga yang tidak patuh terhadap prokes dan justru mengabaikannya. Ya nih Pak, menurut pandangan Bapak, permasalahan apa sih yang ada di Desa Jabungan ini? Kalau masalah permasalahan yang jelas kalau ngomong Jabungan kan salah satu kelurahan pinggir ya, itu berbatasan dengan Ungaran, jadi masih banyak permasalahan-permasalahan, masyarakatnya juga masih banyak masyarakat yang pola pikirnya masih secara sumber daya manusianya masih kurang. Itu aja. Oke, baik. Kalau sebaliknya nih, potensi apa sih yang dimiliki oleh wilayah di Jabungan ini? Kalau ngomong potensi, sebelum kita ngomong potensi alam, mungkin kalau kelompok masyarakat Jabungan ini itu sebenarnya bisa dikatakan 95% itu bekerja, walaupun secara pekerjaan sebagai buruh. Jadi kalau kita mbaknya bisa pergi ke Jabungan, kalau siang mungkin sepi, kalau malam baru sore pada pulang. Kalau ngomong hal-hal yang positif di Kelurahan Jabungan, saat ini pemerintah telah membentuk suatu desa yang kelurahan. Potensinya apa? Di sini ada namanya kelurahan yang dapat hal-hal yang ada di Jabungan, yaitu empon-empon. Hal yang saat ini masih dikembangkan oleh masyarakat adalah empon-empon. Empon-empon di sini memang
pengembangannya masih sangat kurang untuk bagaimana mbaknya tahu empon-empon itu sebenarnya, apalagi dengan istilahnya sekarang masih COVID, empon-empon itu sangat bagus untuk jamu dan untuk vitamin-vitamin. Itu aja. Pada tanggal 30 Juni 2021, saya mengikuti acara penerjunan mahasiswa KKN yang diselenggarakan oleh pihak Universitas Diponegoro yang juga dihadiri oleh Profesor Dr. Yos Johan Utama SHM Hum selaku Rektor Undip. Penerjunan mahasiswa ini menandakan bahwa pihak universitas secara resmi telah melepaskan mahasiswa-mahasiswa peserta KKN Tim 2 Undip 2021 untuk terjun ke masyarakat dan melakukan kegiatan KKN secara mandiri. Setelah kegiatan KKN secara resmi dimulai, saya datang ke Kelurahan Jabungan bersama beberapa teman saya untuk mengurus perihal perizinan kegiatan KKN. Di kelurahan, saya bertemu dengan Bapak Abdul Mukti selaku Lurah Kelurahan Jabungan dan berdiskusi terkait dengan kegiatan KKN ke depannya. Selain mengurus perizinan KKN, kami juga berdiskusi perihal pembagian wilayah RT RW untuk berlangsungnya KKN oleh masing-masing mahasiswa dan mahasiswi. Setelah perizinan KKN di kelurahan selesai, selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2021, saya mengajukan perizinan kepada Pak Sam selaku Ketua RT 7 RW 2 Kelurahan Jabungan terkait pelaksanaan program KKN saya. Perizinan saya lakukan melalui mengirim pesan WhatsApp karena kondisi yang tidak memungkinkan kami untuk bertemu secara langsung. Untuk media sosialisasi, saya menggunakan beberapa aplikasi untuk membuat poster dan buklet terkait program kerja saya yang nantinya akan saya sosialisasikan di grup WhatsApp RT 7 setempat. Untuk program bertema pencegahan COVID-19, saya membuat 4 poster, diantaranya poster tentang cara menggunakan masker sesuai anjuran WHO, cara tepat double masker untuk efektivitas filtrasi, manfaat vaksin bagi tubuh, dan cara kerja vaksin pada tubuh. Sedangkan untuk program kerja bertema pemberdayaan masyarakat, saya membuat buklet tentang sosialisasi penggunaan e-money dan e-wallet, serta video penjelasan materi dan mensosialisasikannya di grup WhatsApp RT 7 setempat juga. Setelah semua bahan untuk sosialisasi selesai dan siap dibagikan kepada warga, saya meminta izin kepada Bu RT untuk memasukkan saya ke grup WhatsApp RT setempat dan alhamdulillah mendapat dukungan dan respon yang positif. Sosialisasi pertama saya lakukan pada tanggal 22 Juli 2021 dengan mengirimkan 2 poster tentang cara menggunakan masker sesuai anjuran WHO dan cara tepat double masker untuk efektivitas filtrasi. Sosialisasi kedua saya lakukan pada tanggal 27 Juli 2021 dengan mengirimkan 2 poster tentang manfaat vaksin bagi tubuh dan cara kerja vaksin pada tubuh. Dan sosialisasi terakhir saya lakukan pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan mengirimkan buklet tentang materi penggunaan e-money dan e-wallet. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap program KKN yang kemarin saya bawakan? Ya, untuk menambah sosialisasi warga supaya lebih mengerti tentang apa itu isoman, apa itu vaksin, jadi warga semakin sadar arti kesehatan, arti bagaimana kalau vaksin itu nanti jika terkena bisa mencegah gejala yang serius. Jadi warga di sini sekarang rame-rame untuk istilahnya yang kemarin mereka males-malesan, nggak mau vaksin buat apa, sekarang mereka semakin kesini semakin banyak yang tergerak hatinya untuk vaksin supaya lebih sehat. Meskipun ada juga yang vaksin hanya untuk sekedar syarat, karena sekarang beberapa kalau mau bepergian, mau kemana-mana memang harus ada vaksin. Tapi di sisi lain ya lebih banyak yang untuk sadar kesehatan aja. Kalau harapannya buat mahasiswa KKN Undip gimana nih Bu? Semoga untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih edukatif, lebih
memberi pengalaman yang lebih baik untuk masyarakat di sini. Assalamualaikum Bu Musri. Perkenalkan, saya Alivia. Ini saya kebetulan mahasiswa dari Undip yang lagi KKN di Jabungan. Saya mau tanya-tanya dikit ya Bu tentang apa-apa aja sih yang lagi terjadi di Jabungan ini. Mungkin pertanyaan pertama, kalau ini kan lagi pandemi ya Bu, belum selesai COVID-nya. Kondisinya gimana sih Bu di daerah Jabungan ini mengenai pandemi? Apakah masyarakatnya itu banyak yang pakai masker atau masih banyak yang abai terhadap masker dan lain-lain begitu? Jadi baik-baik aja ya Bu, masyarakatnya pada patuh terhadap protokol kesehatan ya, alhamdulillah. Terus kalau Bu Musi sendiri berarti selama di luar rumah selalu pakai masker ya Bu? Oh iya. Terus kalau mungkin saya mau nanya, protokol kesehatan apa aja sih yang Bu Musri tahu? Itu apa, jaga jarak, Betul. Pakai masker. Iya, benar-benar. Oke Bu, terus habis itu saya mau nanya lagi. Berarti menurut Ibu masker itu penting ya untuk mengurangi tingkat penularan COVID ini? ya untuk kesehatan. Oh iya Bu. Terus kalau untuk vaksin sendiri Ibu udah dapat dosis vaksin belum ya Bu? Dosis vaksin Udah divaksin belum ya Bu? Waktu baru sekali atau udah 2 kali? sekali. Di mana vaksinnya? Di kelurahan Iya. atau di puskesmas? Di kelurahan. Nah, terus kan kemarin saya sudah sosialisasi tentang cara menggunakan masker yang benar dan pentingnya pentingnya melakukan vaksinasi ya Bu ke warga sekitar sini, ke Ibu juga. Apakah sosialisasi yang saya sampaikan itu membantu warga ya Bu? Ya, Oke, makasih ya Bu buat waktunya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.